anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari tentang penerapan turunan fungsi. Kita akan melihat penerapannya pada fungsi naik, fungsi turun, dan stasioner. Apa sih sebetulnya fungsi naik, fungsi turun, dan fungsi stasioner ini? Kita akan perhatikan suatu fungsi yang didefinisikan dalam bentuk pangkat 3 ini, polinom A x pangkat 3 plus B x pangkat 2 plus C x plus D. Fx-nya ini ya. Nah, fx itu sama aja dengan y, jadi sering seperti itu. Nah, ini ada beberapa kemungkinan grafiknya ya. Adalah bentuk seperti ini. Seperti apa? Gelombang. Kadang juga bisa sebaliknya, jadi bentuknya seperti ini bisa. Ada yang seperti ini, tergantung nilai dari koefisien dari yang seperti ini ada ya. Ini koefisien dari A, B, C, dan D ini. Ya, dimana kita menyatakan ini sebagai fungsi naik. Fungsi naik itu adalah fungsi dimana ini kurvanya pas naik, gitu ya. Sampai di sini titik ini, dimana ini akan berbalik itu ya. Ini titik balik apa namanya? Karena di atas ini namanya titik balik maksimum, atau ini termasuk titik stasioner. Jadi stasioner itu adalah titik di mana ada titik stasiun itu apa? Tempat berhenti atau sementara peralihan gitu ya. Dari naik kemudian ini ke sini adalah fungsi turun sekarang di sini. Nah, sampai di sini titik terbawah sini. Ini juga stasioner lagi. Atau titik di sini adalah titik balik minimum. Nah, ini naik terus sampai ke atas, naik terus. Kalau ini kan turun terus ya. Perkataan naik dan turun itu dilihat dari kalau ini naik apa turun gitu ya. Ini naik karena bergesernya ke kanan tuh semakin tinggi. Kalau mau dibilang ini turun Pak, ini bukan turun. Walaupun ini bisa dikatakan turun, tapi ini bacanya dari kiri ke kanan. Jadi dari kiri ke kanan ini naik apa turun gitu ya. Nah, jadi terus kemudian di sini ada yang namanya titik balik. Nah, interval antara ke sini ini dinamakan interval di mana fungsi naik. Kemudian di antara ini x1 ini x2 kalau kita kasih. Ini adalah interval di mana fungsi turun. Dan di atas ini fungsi naik kembali. Jadi naik, turun, naik. Nah, kalau nanti keadaan yang lain bisa jadi kebaliknya. Ini biasanya yang nilai A-nya negatif itu kan seperti ini, turun, naik, turun gitu ya. Intervalnya seperti itu. Oke. Ini penjelasan tentang naik, fungsi turun, dan stasioner. Jadi mana naik? Ini naik. Boleh saya tulis ya. Ini naik. Nah, ini namanya stasioner. Ini turun. Boleh tulis turun, misalnya gimana? Turun. Ini stasioner lagi. Ini naik. Ya. Ini harus dipahami dulu fungsi naik, fungsi turun, stasioner, ya. Stasioner. Stasioner itu ada dua, atau yaitu nanti merupakan titik balik maksimum dan titik balik minimum. Ini pembahasannya berikutnya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya untuk definisi fungsi naik, fungsi turun, dan titik stasioner. Selanjutnya kita akan melihat satu contoh untuk menentukan di mana fungsi akan naik, fungsi akan turun, dan fungsi akan stasioner. Jadi nanti merupakan titik balik minimum maupun titik balik maksimum.
untuk fungsi yang ditanyakan adalah fungsi yang kita bahas, fungsi x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 2. Nah, kan kita sudah menyangka bahwa ada 3 kriteria, yaitu naik, turun, dan stasioner. Yang kita buat lebih mudah adalah yang stasioner dulu, karena di situ stasioner itu akan menentukan batas-batasnya. Untuk menjawabnya, oke. Di mana titik akan stasioner? Syarat stasionernya adalah fx itu sama dengan 0, atau dikatakan turunannya adalah sama dengan 0. Kita lihat turunan dari f aksen x, turunan pertamanya dari f ini adalah, ini kita turunkan. Coba di x pangkat 3 turunannya bagaimana? 3x kuadrat, begitu ya. Kemudian untuk 2x kuadrat turunannya adalah 2 kali 2 berapa? 4, begitu ya. Tetap min ya. Pangkatnya dari pangkat 2 kurangi 1, jadi pangkat 1, nggak usah kita tulis. Kemudian yang terakhir adalah untuk 4x turunannya 4 saja, 2-nya diturunkan 0 gitu. Nah, selanjutnya kita akan ketemu x1 x2 seperti biasa, persamaan kuadrat itu ya. Nah, kita pakai coba-coba aja. Min 4 itu bisa aja berapa? 1 kalikan min 4, bisa saja. Nah gitu, min 4 itu ada min 1 kali 4, bisa min 4 kali 1, kemudian bisa min 2 kali 2, atau 2 kalikan min 2, sama aja lah. Itu ya, berarti kemungkinannya pasangan ini, yang min yang mana, yang plus yang mana. Ini hasilnya min ya. Kalau min itu, ini yang dikalikan min itu nanti minnya besar, berarti yang 3, yang dikalikan 3 itu yang sini. Ini mungkin yang min ini ya. Kalau ini min, ini plus kemungkinannya. Nah, kita ambil yang mudah dah, yang 2 dulu aja ya. Yang 2 ini 2, ini 2. Benar enggak? Kita cek ini ya. Kita cek betul ya. 3 kalikan min 3x, 3x kalikan min 2 itu berapa? 6x gitu ya. Min 6x, ini min 6x. Kalau ini berapa? Plus 2x ya. Min 6 tambah 2 itu berapa? Min 4. Cocok ya. Berarti sekarang kita punya, nggak usah kayak kurung karena kita sudah ada ya. 3x plus 2 sama dengan 0, atau berapa? X min 2 sama dengan 0. Oke, 3x sama dengan, ini pindah ruas jadi min 2. Kita selesaikan sekalian aja deh. X sama dengan min 2/3. Sementara yang sini X sama dengan, ya pindah ruas 2. Jadi titik, bukan titik, akan stasioner pada X sama dengan X1 nya ini min 2/3 dan X2 nya adalah sama dengan 2. Ini stasionernya. Nah, kalau sudah begitu kita tinggal untuk yang naik, fungsi naik. Fungsi naik syaratnya apa? F aksen X lebih dari 0. Tadi kita sudah tahu. Nah, karena kita sudah tahu batas-batasnya dari stasioner tadi, min 2/3, kemudian ini adalah 2. Kita tahu fungsinya tadi, turunannya adalah yang kita buat ini 3x. Ini A nya berapa?
Positif atau negatif? Ya, positif. Kalau positif berarti batasan ini kita mulai dengan positif, kemudian selalu berganti. Nah, ini positif, jadi positif, negatif, positif. Kalau yang diminta naik, berarti kita ambil daerah yang positif. Jadi fungsi akan naik untuk apa? X. Fungsi naik untuk X. Ini berapa? Ini kurang dari min 2/3. Atau ini di sini adalah X lebih dari 2. Sedangkan fungsi turun yaitu untuk fx kurang dari 0. Maka kalau melihat ini fungsi akan turun adalah daerah apa? Daerah yang negatif, berarti berada di antara min 2/3 sampai dengan 3. Maka X nya kita taruh tengah untuk fungsi turun. Ini X berada di antara min 2/3 dan 2x. Ini X nya ini. Jadi untuk fungsi turun seperti itu. Selanjutnya kita akan menentukan jenis dari titik stasioner tersebut. Seperti yang tadi sudah kita temukan bahwa untuk fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat dikurangi 4x maksud saya ditambah 2 itu mempunyai titik stasioner di x satunya sama dengan min 2/3 dan x 2 nya adalah 2. Tadi kita cari menggunakan turunan pertamanya sama dengan 0 gitu ya. Selanjutnya kita akan menentukan di titik x sama dengan min 2/3 ini merupakan titik stasioner yang titik balik minimum atau maksimum. Demikian juga untuk di sini. Ini merupakan titik balik minimum atau maksimum. Kalau ada dua titik ini biasanya antara minimum dan maksimum. Kalau hanya ada satu titik, kemungkinan itu adalah titik belok, yang itu sama dengan 0, itu turunan keduanya. Ya, kita lihat tadi sudah dicari untuk turunan pertamanya adalah yang sama dengan 0 itu ya, sudah ditemukan tadi, sehingga ini turunannya adalah 3x kuadrat min ya 2 kali 2 tadi berapa? 4x min 4. Maka yang kita butuhkan sekarang adalah turunan keduanya. Kita cari turunan keduanya. Turunan kedua kita simbolkan dengan double aksen ini. Kalau ini fx ya f double aksen x gitu. Kalau y misal fungsinya dalam bentuk y ya y double aksen gitu. Mudah, ini turunkan berapa? 2 kali 3 6. X pangkatnya dari 2 kurangi 1 pangkat 1 enggak usah ditulis. Kemudian 6. Kemudian min 4x diturunkan tinggal 4-nya saja. Yang ini hilang atau 0, nggak usah kita tulis. Nah, kita akan cek, tinggal dicek aja untuk yang f double aksen dari x1 atau min 2/3. Berarti kita masukkan aja 6 kali berapa? Min 2/3 dikurangi 4. Ini dicek, nggak harus dicari berapa pasnya. Yang penting ini kurang dari 0 atau lebih dari 0 atau sama dengan 0 gitu ya. Jadi kita maaf, ini kurungnya di sini, sorry. Jadi ini dikalikan dulu. 6 kali 3, 6 bagi 3 berapa? 2. 2 kali 2, oh ternyata sama dengan 0 ya. Enam dikalikan sekian. Oh ini min ya. Ya.
Jadi berapa ini? Min sama dengan berapa? Min ini 2, min 4 kurangi 4, min 4 kurangi 4 ya, sama dengan min 8. Min 8 itu berarti kurang dari 0. Untuk kurang dari 0 ini berarti titik. Justru karena F double aksennya kurang dari 0, maka ini akan menjadi titik balik maksimum. Justru yang kurang dari 0 itu malah maksimum karena ini turunan kedua ya. Titiknya berapa? Nanti bisa dicari dengan memasukkan ke dalam fungsi awal gitu ya. Itu jenisnya titik balik maksimum. Kalau ditanya titik balik maksimumnya berapa, berarti kita harus cari untuk fx nya f min 2/3 kita masukkan ke fungsi awal gitu ya. Berarti min 2/3 pangkat 3 dikurangi 2 kali min 2/3 kuadrat dikurangi 4 kali min 2/3 ditambah 2 begitu ya. Berapa? Min 2 pangkat 3 berarti min 8. Min 8 per 3 pangkat 3 27 gitu ya. Dikurangi ini dikuadratkan, kalau negatif dikuadratkan jadi positif ya. Tapi ingat ini dikalikan negatif 2 loh. Berapa? 4 kali min 2 berarti min 8. Min 8 udah min 8. Kemudian 3 kuadrat berarti 9 dikalikan 2 enggak? Tentu tidak. Yang dikalikan ini hanya yang atas saja. Berapa? 9 kurangi min kali min plus ini berapa? 8/3 terakhir plus 2. Biar bisa dijumlahkan ini, maaf, biar bisa dijumlahkan maka disamakan penyebutnya. Jadi per 27 semua ini jadi per 27 tetap ya. Ini bisa jadi 27 berarti kalikan 3 kali 8 24 ditambah ini bisa 27 kalikan 9 berarti 8 kali 9 72 per ini sudah per 27 semua, sorry, sudah disamakan. Nah yang ini per 27 berapa? Ini kalikan 27 54. Wah hasilnya banyak tapi ini minnya sampai berapa, kita hitung minnya min 8 min 24 jadi min 32 ditambah 72 berarti tinggal 40 tambah 54 ya 94 per 27 berapa ini? 27 kalikan 3 enggak sampai 90 enggak 81 sisanya ya ini dapatnya 3 sisanya berapa? 3 sisanya kalau jadi 81 kurangi ini 94 kurangi 81 berapa ya 13 ya per 27. Jadi untuk titik balik maksimumnya adalah berapa? Min 2/3, 13 per 27. Angkanya jelek. Artinya jelek itu apa? Angkanya tidak pas bulat begitu ya, katakan angkanya jelek. Nah begitu. Kemudian yang satunya
kita bisa cari yang satunya ya. Kemudian yang untuk titik yang satunya yang berapa? Yang 2, yang X2. Untuk yang ini F double aksen 2 ini berapa? Tinggal masukkan 6 karena ini ya tadi kan ini ya turunan keduanya 6x min 4, jadi 6 kali x nya 2 kurangi 4 sama dengan berapa ya? Iya, berapa? 12 kurangi 4. Udah, 12 kurangi 4 sama dengan 8. Tentu aja ini dikatakan lebih dari 0, maka merupakan titik balik karena ini lebih dari karena ini f x1 nya x2 nya adalah lebih dari 0, maka ini merupakan titik balik minimum. Tepatnya berapa titiknya kita cari juga. Untuk F2 kita masukkan ke fungsi awal tadi, berarti berapa? 2 pangkat 3 dikurangi 2 kali 2 pangkat 2, waduh serba 2 ini, dikurangi 4 kali 2 karena 4x ditambah 2 begitu ya, di 8 dikurangi 8 gitu ya, 2 kali 2 kali 4 ya, dikurangi 8 ditambah 2 ya, boleh dihitung. 8 0 kurangi min 8 ini 0 kurangi 8 min 8 tambah 2 jadi min 6. Jadi titik balik minimumnya adalah adalah 2, min 6. Ini jadi ini titik balik. Jadi kalau mau dibuat ya, jadi sudah ketemu dua titik baliknya atau titik stasionernya adalah titik balik maksimum dan titik balik minimum. Ini titik balik maksimum dan titik balik minimum.